Ini sortiran. Contohnya itu dia kenapa? Itu kan Mana yang cacat ya saya tunjukkan ya. Nah ini mungkin yang botak-botak atau mungkin kemarin itu kerdil. Pasti dia mungkin lebih kecil dari temannya atau mungkin pertumbuhannya tidak sama dengan teman yang lain. Tapi di sini kami pelihara ini sortiran dari kandang kami. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Anak Pak Tani. Kali ini saya akan membahas tentang masa brooding, karena banyak kawan-kawan peternak yang baru ternyata dia gagal dalam penanganan DOC anak ayam. Jadi sebenarnya banyak ilmu dari senior yang memberikan teori-teori atau pembelajaran tentang penanganan DOC. Ini saya review ayam saya yang cacat, beberapa ayam-ayam yang tidak layak jual dari penetasan saya. Itu ayam yang cacat dari lahir, lihat jadinya seperti itu. Namun tidak mungkin kami bunuh atau kami musnahkan, tetap kami pelihara. Alhamdulillah ini kemarin ini yang ini matanya cacat, alhamdulillah sehat, gemuk ya. Kalaupun nanti tidak layak jual, kami konsumsi. Nah, dia juga makhluk hidup, punya hak untuk hidup, tetap kami pelihara dengan selayaknya. Ini juga kalau kita lihat miris nih, tapi dia bisa makan, dia bisa berinteraksi, dia bisa berkembang biak, sehat. Umur berapa nih? Hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan lah, sebelum 2 bulan. Tapi masih kalah makan, bukan karena dia mungkin posturnya seperti ini, dia sangat susah berjalan, tapi dia bisa berkembang biak. Itu telenya tuh gede kan. Jadi yang cacat dan tidak layak jual itu kami pelihara sendiri. Kalau tidak layak dijual kami konsumsi. Jadi penanganannya kalau di teman-teman yang dapat DOC yang sehat namun tidak bisa menanganinya dengan baik, saya rasa sayang gitu. Nah ini topik akan saya angkat. Kembali lagi, ini teori dan praktik yang kami terapkan di kandang kami. Salah benarnya kami mohon maaf kepada senior dan para guru. Namun inilah cara yang kami berikan atau kami terapkan di kandang kami. Alhamdulillah berhasil dan mungkin jauh dari kata layak, tapi selama ini penanganannya inilah contohnya. Yang cacat saja kami pelihara selamat. Ya ini pasti kalau DOC-nya dia, bayangkan aja dia gimana DOC ini, udah dewasa loh, dia bisa tegak. DOC gimana lagi dia coba mempertahankan bersaing dengan teman-temannya. Oke, coba saya bahas tentang kandang brooding saya ya, sebentar. Ini dia saya review DOC di atas juga ada mungkin sedikit. Tuh, ini itu sedikit. Nah, ini DOC kami. Ini dia calon indukan nantinya di kandang kami. Alhamdulillah sehat selamat. Nah, memang kemarin saya bahas tentang kombinasi dengan maggot. Tidak jadi masalah tidak dikombinasi dengan maggot, cuman saya harapkan para kawan-kawan, para sahabat penanganannya tepat gitu. Ini sebagian. Ya, lincah-lincah, dia lincah. Lincah. Ini juga ada. Nah, ini sortir. Ini sortir kami loh. Dari penetasan kami. Alhamdulillah yang sortir aja gini sehatnya. Ini sortir.
kemarin kami sangka ini tidak layak untuk dijual. Pasti kalau kami berikan kepada konsumen atau kepada pelanggan, pasti mereka banyak komplain karena ini begitu. Tapi ini sehat loh. Ini sortiran loh. Gitu. Ini sortiran. Contohnya kayak itu kan Mana yang cacat ya saya tunjukkan ya. Nah ini mungkin yang botak-botak atau mungkin kemarin itu kerdil. Pasti dia mungkin lebih kecil dari temannya atau mungkin pertumbuhannya tidak sama dengan teman yang lain. Tapi di sini kami pelihara ini sortiran dari kandang kami. Ini persiapan untuk indukan. Ini juga ada. Ini persiapan untuk indukan. Jadi yang ingin saya bahas adalah penanganannya. Jadi kalau DOC masuk, persiapkan kandang yang pertama. Persiapkan kandangnya dengan cara mungkin disemprot dengan disinfektan, dibersihkan, penyiapan medianya. Oke, jadi nih yang mau saya berikan pembahasan tentang ini nih. Ini. Alas dari DOC untuk saat ini kami pakai itu ya tidak lemas ini. secepit nanti nggak? Nah, ini pasir Habis ke bawah pasirnya. atau tanah. Kering. Ini dia pasir tempat kipu. Jadi kalau kita pakai sekam, ada masukan apa itu? Air ini? Oh, Enggak. ini apa? Ini, Apa? Pasir. ini kebanyakan. Berarti dari kejepit ini. Udah. Nah, jadi begini. Ketika DOC akan datang, kita persiapkan kandang. Bersihkan, semprot dengan disinfektan. Atau semprot dengan pokoknya yang bisa membunuh segala kuman maupun bakteri ataupun virus. Sudah? Persiapkan. Kami buat alas ini goni. Sudah, ini goni. Supaya mungkin kalau kertas koran kami buat dia kalau dia minum basah gampang jebol. Jadi ini kami buat goni, terus kami buat alasnya pasir. Ini pasir yang habis di kira-kira sama dia nih. Nah, kenapa? Pasir ternyata lebih gampang dibersihkan ketimbang sekam padi ataupun sekam kayu. Ya, karena sekam kayu sifatnya gini, kalau dia nanti ngeker-ngeker, dia masuk ke tempat minuman atau ke tempat pakannya malah susah minum, sumpat, susah dia minum ketika cuaca panas, dia ingin minum susah, ayam jadi lemas dan pakannya pun jadi kotor. Kalau dia pakai pasir, alhamdulillah nggak begitu, jadi dia lebih bersih, lebih awet. Kemudian pembersihannya pun gampang, ternyata lebih kering, kotorannya lebih gampang kering ketimbang pakai sekam padi atau serbuk kayu ya. Terus yang kedua, coba dengan pakai jerami. Nah, jerami juga bagus karena dia tidak mengotori pakannya. Nah, itu ya. Dan yang perlu dilakukan juga begitu DOC, apalagi dalam perjalanan jauh. Begitu tiba, dia kasih air glukosa atau air gula merah. Ya, supaya dia tenaganya pulih dulu, baru setelah beberapa jam atau beberapa menit kemudian baru beri makan, Dan yang penting gini, teori saya gini, untuk mengetahui ini yang saya pakai ya. Jadi kadang-kadang kawan menanyakan pakai bohlam berapa, ukuran kandang boxnya berapa gitu. Jadi yang saya pakai itu ukurannya gini, teorinya seperti ini. Kalau ayam berkumpul atau dia menyudut, itu berarti ayam suhunya kurang tinggi. Nah, dia merasa kedinginan, karena sifat ayam pasti dia akan mencari kehangatan. Dia seperti kalau dia
dirawat oleh ibunya kan dia pasti ke ketiak indukannya kan. Nah, dia merasa kedinginan gitu. Nah, kalau box intinya kalau dia berkumpul berarti dia suhunya kurang panas. Dan kalau dia ayam megap-megap, cengap-cengap gitu kan. Nah, megap-megap gitu berarti kepanasan. Jadi disesuaikan aja. Kalau dia lincah seperti ini, liar, berarti suhu pas gitu. Ya, dan yang penting lagi sirkulasi udaranya harus kita sesuaikan gitu. Kalau memang sirkulasi panas, buka aja seperti ini. Ya kan. Nanti malam kan cuaca dingin, tutup kembali. Dan untuk mengetahui atau mengukur kandang box untuk anakan ayam kita sudah tepat atau belum itu di pukul 12 siang dan di pukul 4 subuh dan 5 subuh. Jadi gini, untuk mengukur dinginnya apakah suhu dalam box kita itu ternyata kurang, ini kan posisi kalau malam kita tutup gitu kan. Nah, ini kan alasnya masih kita alasi. Jadi ini alas ini boleh kita buka setelah 4 hari ke atas. 4 hari ke atas, jadi kakinya sudah kuat untuk dikawat seperti ini. Jangan langsung ditaruh di kawat seperti ini, kakinya masih kurang kokoh dia nanti. Kasihan. Misalkan tetap dia pakai alas seperti ini 4 hari atau seminggu baru tarik. Nah, udah buka. Jadi cek untuk suhunya apakah kurang itu di jam 4 atau jam 5 subuh, apalagi habis hujan. Perhatikan dia. Apakah ayam ada yang mati karena terinjak-injak kedinginan, berarti suhunya pemanasnya kurang. Terserah mau panas pakai apa, pakai bola lampu seperti ini, pijar seperti ini juga boleh, terserah mau pakai apa. Yang penting penghangatnya terserah rekan-rekan, sahabat-sahabat. Terus yang kedua jam 12 siang atau di situasi terik matahari, perhatikan ayam megap-megap atau tidak gitu. Ya, kalau ayam megap berarti dia kepanasan kan gitu. Untuk menyetelnya boleh bohlam dimatikan atau tirai yang tadi tertutup buka lebar seperti ini, buka lebar. Kalau posisi siang hari. Nah, tinggal kita lah setel. Makanya saya bilang kenapa saya pakai box seperti ini. Ini bisa saya setel seperti ini. Ya. Ini kalau awalnya bisa saya setel. Misalnya saya pingin buka spa setengah, itu juga kiri kanannya bisa, ada tutupnya juga. Nah, ini bisa saya buka setengah gini kan, saya buka setengah gini juga bisa. Nah, atau saya tutup juga gini bisa. Tertutup dia. Atau mau saya buka langsung semua juga bisa. Udah gini. Ya kan? Cukup mudah. Ada juga yang pakai dia terpal itu, ya sama aja, teorinya sama aja. Oke, saya rasa itu untuk pakan, pakailah pakan yang terbaik selama masa brooding. Jangan pakai makanan campuran, apalagi nasi basi atau yang sifatnya mengundang bakteri ataupun virus, jangan sampai, itu menyebabkan ayam sakit. Nah, ini kotoran juga kotoran, kalau sampai dia udah kotor, dia basah, itu kan mengundang bakteri ataupun virus, itu yang mengakibatkan DOC sakit, flu, senot, berak kapur, apalah jenis penyakitnya. Saya alhamdulillah tidak ada seperti itu. Jadi kalau untuk sakit ayam, mudah-mudahan dalam masa DOC saya belum pernah mengalami yang sakit-sakit seperti itu. Oke, demikian itu tadi pembahasan sedikit tentang DOC. Ini DOC sudah dipesan, akan berangkat sore ini. Ini dia, bentar lagi akan berangkat, sudah pesanan orang 300 ekor. Ilmu itu sifatnya berkembang. Saya tidak bilang ini benar atau salah, namun inilah yang kami terapkan. Mudah-mudahan jika ini jadi perbandingan atau patokan untuk tolak ukur sebagai penanganan DOC kawan-kawan atau sebagai penerima konsumen-konsumen kami, insya Allah akan selamat dan tidak ada lagi masalah dalam penanganan DOC. Oke, demikian. Oh, satu lagi saya mau bahas, itu air minum
Jangan coba-coba taruh di sudut. Jangan coba-coba taruh di sudut. Letakkan di tengah. Ya. Letakkan di tengah. Kenapa? Kalau kawan-kawan nanti dia suhunya ternyata salah, belum tepat suhu hangatannya, dia taruh di sudut, ayam berkumpul basah, itu ayam kedinginan, bakalan almarhum lah banyak tiba-tiba pagi-pagi ayam-ayam saudara. Ya, tiba ayam basah, tiba-tiba mati gitu. Ternyata dia bilang suhunya udah panas, gimana? Suhunya udah pas, tiba-tiba ayam ini kok basah mati gitu. Ternyata itu kesalahannya. Air minum ditaruh di sudut, ayam malam berkumpul basah kedinginan mati. Oke, demikian tadi lumayan tak seberapa dari kami anak Pak Tani. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia. Semoga ketahanan pangan pada masa Covid seperti ini bertahan. Oke, salam sukses.